Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 10 kelompok 2 NDH 17. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Nah, untuk wawasan kebangsaan ada 4 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada definisinya, yang kedua sejarah, yang ketiga 4 konsensus dasar, dan yang keempat identitas NKRI. Dan untuk nilai-nilai bela negara ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada definisinya, yang kedua ada nilai-nilai bela negara, dan yang terakhir implementasi bela negara sebagai ASN. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wawasan kebangsaan. Dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan adapun pengertian lainnya tentang wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Dan yang kedua ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Ini merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, ini ada Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini ada 2, Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 1 ini pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakannya Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Dan yang Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, yang keempat ini ada BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Nah, yang terakhir ini ada PPKI. Ini terbentuknya pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya ada 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat ada NKRI. Dan yang terakhir di pembahasan wawasan kebangsaan ini ada identitas NKRI. Yang pertama ada bendera merah putih, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga lambang negara yaitu Garuda Pancasila, yang keempat lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Yang pertama saya jelaskan tentang pengertiannya. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Baik, saya akan sebutkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir di nilai-nilai bela negara, ini adalah implementasi bela negara sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Ini saya sebutkan cuma beberapa saja. Yang pertama adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional. Dan yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam bekerja. Yang keempat, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dan yang kelima, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.